Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Rizkyati dengan NPM 24752059 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu visualisasi data di Power BI. Jadi, visualisasi data adalah proses mengubah data menjadi sebuah grafik. Kita tuh merubah angka atau tabel menjadi bentuk visual seperti grafik agar informasinya tuh lebih mudah dipahami. Nah, sebagai contoh nih, kalau kita tuh mau lihat apakah nilai kita tuh berkembang dari semester 1 sampai semester 3. Nah, kita tuh bisa menggunakan grafik line chart agar eh, kita tuh bisa melihat dengan mudah apakah nilai kita tuh berkembang atau segitu-segitu aja atau bahkan turun. Nah, jadi visualisasi data itu membantu kita memahami cerita yang ada di balik data dengan lebih cepat. Nah, selanjutnya tahapan tips membuat visualisasi data yang baik. Yang pertama, kita harus memahami konteks dan audiens. Sebelum kita membuat dashboard atau grafik, kita tuh harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang akan melihat laporan tersebut dan informasi apa yang mereka butuhkan. Nah, misalnya nih, jika dashboard itu dibuat untuk manajer pemasaran. Nah, pastikan informasi yang dibutuhin itu tentang target penjualan, produk terlaris, dan wilayah dengan penjualan yang tertinggi. Namun, jika dashboard dibuat untuk direktur perusahaan, mungkin yang lebih penting adalah ringkasan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Artinya, desain visualisasi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, nggak bisa kita samaratakan. Jadi, kita harus lihat kebutuhan dari pengguna kita. Yang kedua, kita harus pilih visual yang tepat. Jadi tidak semua data itu cocok dengan satu visual. Nah, jadi nggak bisa ditampilin dengan grafik yang sama rata. Beberapa contoh penggunaannya adalah seperti misalnya, bar chart kan digunain buat membandingkan data antar kategori. Line chart digunain buat melihat perubahan dari waktu ke waktu. Pie chart digunakan untuk melihat proporsi atau persentase. Sedangkan map chart digunakan untuk menampilkan data berdasarkan wilayah. Nih, sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui perkembangan penjualan selama 1 tahun, maka line chart lebih tepat dibandingkan pie chart, karena dapat menunjukkan perubahan setiap bulan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika untuk kita melihat apakah nilai kita berkembang dari waktu ke waktu atau tidak. Selanjutnya, kita harus fokuskan perhatian audiens. Nah, visualisasi yang baik itu harus mampu mengarahkan perhatian audiens pada informasi yang paling penting. Caranya dapat dilakukan dengan memberikan warna yang lebih mencolok pada informasi yang kita akan highlight. Nah, jadi bisa menebalkan teks tertentu, memberikan tanda atau highlight pada informasi utama. Misalnya, dalam laporan penjualan terdapat 20 produk, tetapi 3 produk yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan. Jadi ketiga produk tersebut kita dapat beri warna berbeda agar langsung menarik perhatian pembaca. Selanjutnya, kita harus berpikir sebagai desainer. Nah, seseorang membuat dashboard itu nggak hanya untuk memahami data, tetapi juga harus memperhatikan aspek desain. Nah, tampilan yang terlalu banyak warna, misalnya karena kita terlalu banyak yang mau kita highlight, itu kan malah bikin kita pusing kan. Nah, karena itu kita harus nyesuaiin warnanya biar audiens itu nggak bingung tentang data kita. Karena itu, penggunaan warna harus seperlunya dan tetap konsisten dari data ke data. Tujuannya itu biar informasi yang penting lebih mudah ditemukan tanpa mengganggu kenyamanan pembaca. Selanjutnya, kita harus bisa menceritakan apa sih data kita tuh. Nah, jadi nih, misalnya nih, visualisasi data itu seharusnya tuh nggak hanya menampilkan angka, tapi juga mampu menjelaskan apa yang terjadi di dalam data tersebut. Misalnya nih, grafik penjualan kita tuh di beberapa bulan tuh menurun. Nah, kita tuh harus jelasin kenapa sih penjualan kita tuh bisa menurun. Misalnya karena stok barangnya udah habis atau adanya penurunan permintaan pasar. Nah, dengan demikian, audiens itu nggak hanya melihat hasilnya aja, tetapi juga memahami alasan di balik hasil tersebut. Nah, alur kerja pembuatan dashboard sendiri adalah dalam membuat dashboard terdapat beberapa tahapan yang biasanya dilakukan secara berurutan. Tahap pertama adalah memahami masalah bisnis yang ingin diselesaikan. Di tahap ini tuh kita mencari tahu apa sih tujuan dashboard itu dibuat, siapa pengguna dashboard, informasi apa sih yang dibutuhkan. Nah, tahapan ini tuh tahapan yang paling krusial, yaitu tahapan yang sangat penting karena akan menentukan arah pembuatan dashboard kita. Nah, setelah memahami kebutuhan bisnis, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu mempelajari data yang tersedia.
Jadi itu kita perlu memastikan apakah data yang sudah tersedia itu cukup untuk menjawab kebutuhan penggunanya. Nah, di tahap ini tuh biasanya dilakukan pemeriksaan seperti struktur data, kelengkapan data, dan hubungan antar tabel. Kemungkinan transformasi juga jika diperlukan harus kita pikirkan. Nah, jadi sebelum dashboard benar-benar dibuat, biasanya tuh dibuat rancangan atau mockup terlebih dahulu. Mockup sendiri berfungsi sebagai gambaran awal mengenai letak grafis, warna dashboard, ukuran, jenis yang digunakan. Nah, dengan adanya mockup sendiri, kita berharap tidak akan mengurangi risiko revisi di akhir proyek nanti. Nah, setelah desain udah disetujui, data mulai dipersiapkan, proses ini dilakukan menggunakan Power Query. Nah, jadi beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain, yang pertama membersihkan data yang tidak diperlukan, menggabungkan beberapa tabel, mengubah format data, memperbaiki yang tidak konsisten atau error. Nah, tujuan tahap ini adalah menghasilkan data yang siap digunakan untuk dianalisis. Selanjutnya, membuat visualisasi pada tahap ini, dashboard mulai dibangun menggunakan Power BI. Kegiatan ini dilakukan meliputi yang pertama membuat grafik, menambahkan filter, mengatur warna, membuat perhitungan menggunakan DAX. Jadi tahap ini tuh merupakan tahap inti dari proses pembuatan dashboard. Nah, setelah dashboard itu selesai, hasilnya dapat dipublikasikan melalui Power BI Service. Nah, Power BI Service digunakan agar dashboard dapat diakses melalui internet. Data dapat diperbarui secara otomatis. Semua pengguna melihat informasi yang sama dan terbaru. Nah, karena itu, jadi Power BI merupakan aplikasi business intelligence yang dikembangkan oleh Microsoft untuk mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data. Keunggulannya, koneksinya ke berbagai sumber data. Power BI dapat mengambil data dari Excel, database, cloud storage, maupun sumber data lainnya. Nah, Power Query sendiri digunain untuk melakukan transformasi dan pembersihan data sebelum data itu dianalisis. Nah, visualisasinya interaktif, Power BI menyediakan berbagai jenis grafik yang dapat digunakan sesuai kebutuhan analisis, sharing, dan kolaborasi. Dashboard dapat dibagikan kepada pengguna lain melalui Power BI Service. Sekarang kita belajar tentang transformasi data, yaitu proses menyiapkan data agar rapi dan siap digunakan untuk membuat dashboard di Power BI. Sebelum membuat grafik atau dashboard, data kita tidak bisa langsung digunakan. Biasanya data harus melalui proses yang disebut ETL, extract, transform, dan load. Tahap pertama adalah extract, atau mengambil data dari sumber. Misalnya, data bisa berasal dari file Excel, database seperti SQL, server, Firebase, storage. Nah, Power BI dapat menggunakan beberapa sumber data sekaligus selama data tersebut itu saling berhubungan. Nah, yang kedua yaitu proses transform. Nah, setelah data berhasil kita ambil, langkah berikutnya adalah membersihkan dan mengolah data menggunakan Power Query. Beberapa pekerjaan yang sering dilakukan pada tahap ini yaitu yang pertama, menghapus data yang tidak diperlukan. Yang kedua, memperbaiki data yang salah apabila ada error. Yang ketiga, menggabungkan beberapa tabel. Nah, habis itu kita memisahkan isi kolom, mengurutkan data, mengganti nama tabel atau kolom. Nah, tujuannya sendiri itu biar datanya menjadi lebih rapi dan mudah dianalisis. Nah, yang ketiga yaitu proses load. Nah, jadi proses ini yaitu memasukkan data ke Power BI. Nah, jika data sudah bersih, data akan dimasukkan ke Power BI sehingga siap digunakan untuk membuat visualisasi. Perlu diketahui, setiap kali kita menekan refresh, Power BI akan mengulang semua proses transformasi yang sudah kita buat. Karena itu, semakin banyak proses transformasi yang sudah kita lakukan, biasanya proses refresh-nya juga akan semakin lama. Oke, sekarang kita langsung coba. Oke, selanjutnya setelah kita memahami sistem ETL, kita coba untuk import data kita ke dalam Power BI kita. Nah, kita bisa pencet Home, lalu kita pencet Get Data. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk data-data kita. Karena data saya ada di Excel, maka kita pencet Excel, lalu kita pencet Connect. Kita cari data kita, karena data saya sudah ketemu, maka kita langsung pencet saja, lalu kita pencet Open.
Oke, kita tunggu. Oke. Nah, di sini tuh ada beberapa tabel, cuma karena tabel yang akan digunakan tuh cuma ada dua, yaitu customer dan order, maka kita checklist tabel yang akan kita gunakan. Checklist. Di sini itu preview ya, teman. Ya, cuma karena itu limit, makanya dia nggak keluar semua datanya. Tapi sebenarnya data kita tuh sebenarnya nggak hilang ya. Cuma dia limit aja jadi nggak kelihatan. Setelah itu kita punya pilihan yaitu load dan transform data. Nah, load sendiri itu digunain ketika data kita tuh udah benar-benar bersih. Jadi kita bisa langsung load dan nanti dia akan langsung masuk ke Power BI. Nah, karena data kita tuh belum tentu bersih, maka kita pencet transform data. Setelah itu data kita tuh akan masuk ke Power Query. Oke, kita tunggu. Tampilannya akan seperti ini. Sebelah sini ada queries, yaitu ada tampilan berapa sih tabel kita. Setelah itu di sini di sebelah tengah ada preview. Nah, preview sendiri itu apa sih yang lagi kita analisis. Sebelah sini tuh ada query settings. Nah, di sini tuh kita bisa ganti nama tabel kita. Di sebelah sini tuh tentang apa aja sih yang udah kita ubah. Oke. Udah selesai. Kita coba yang pertama yaitu kita di sini bisa ubah nama tabel ya. Jadi kita bisa klik dua aja di sini atau kita juga bisa ubah di sini. Nah, selain tabel kita juga bisa rubah nama kolom. Kita bisa pencet kolomnya di sini seperti ini. Nama tabel bisa dirubah, nama kolom juga bisa dirubah. Nah, setelah itu kalau misalnya kita rubah, misalnya nih ya, kita rubah nama tabelnya menjadi order, jangan orders. Kita coba jadi order. Oke, maka di sini juga dia akan berubah. Kita rubah saja jadi order seperti yang pertama. Ya, nama kolom juga bisa kita rubah. Semua perubahan akan berubah, akan tercatat di apply steps. Nah, misalnya nih, kayak yang tadi tuh kita ubah nama kolom, nama table, dia bakalan ke terubah, di sininya akan berubah atau bertambah. Nah, untuk mengecek kualitas data kita, kita tuh sebelum membuat dashboard, kita harus memastikan bahwa data kita tuh sudah bersih dalam kondisi yang baik. Nah, caranya adalah membuka menu view, kemudian kita checklist kolom quality. Nah, di sini tuh bakal kelihatan valid, error, dan empty. Nah, valid itu berarti datanya tuh udah benar dan bisa digunakan. Error itu berarti datanya ada yang bermasalah. Empty itu berarti ada baris yang hilang atau data yang kosong. Nah, karena di sini sudah bagus, yaitu validnya udah 100%, berarti kan data kita udah benar dan bisa digunakan. Nah, kenapa sih error itu bisa terjadi? Karena formatnya itu biasanya nggak sama gitu loh. Nih, misalnya nih, kan di sini kan dia pakai formatnya tuh 08 garing 11 garing 2016. Bisa jadi dia itu pakainya 08, habis itu November, habis itu 2016. Karena itu Power BI kita bakal bingung. Nah, jika terdapat baris yang kosong, seperti kita lihat di tabel customer nih, kan ada empty-nya tuh kurang dari 1%, kita tuh bisa benerin ya. Nah, caranya itu kita klik home, lalu kita cari remove rows, terus kita pencet remove blank row. Nah, nih kan langsung dia benernya langsung 100% yang benar. Nah, empty-nya tabel kosongnya tuh langsung 0%. Oke. Habis itu kita coba untuk fitur replace value, yaitu digunain buat ngisi data dalam suatu kolom.
Nah, fungsinya itu kayak find and replace di Microsoft Word ataupun Excel. Nah, misalnya nih di kolom country terdapat di kolom country di kolom country kan terdapat ini United States. Nah, misalnya kita tuh mau rubah dia jadi US biar dia tuh lebih pendek. Nah, caranya itu kita pilih kolom sini. Habis itu kita klik home, kita pencet replace value. Selanjutnya kita pencet replace value. Nah, value to find ini tuh kita isi menjadi, kalau yang tadi kan ininya United States, kita rubah jadi US. Kita cek United States, kita rubah jadi US saja. Terus kita bisa pencet OK. Nih, maka di country ini akan berubah menjadi US semua. Nah, habis itu eh, jika ternyata hasilnya tuh kurang sesuai, kita tuh tidak perlu mengulang dari awal pada apply steps. Klik icon roda gigi ini. Kita bisa langsung rubah di sini. Kita bisa rubah data kita menjadi Amerika, misalnya Amerika. Maka dia akan berubah lagi. Selanjutnya kita akan belajar tentang split column and merge column. Nah, kalau split column itu kan digunakan jika satu kolom itu berisi beberapa informasi sekaligus. Kayak misalnya order ID kita ini nih. Sebenarnya kan data ini tuh isinya tuh banyak kan. Misalnya CA itu kayak wilayah 2016 ini tahunnya, sedangkan yang 152156 ini nomor transaksinya. Nah, supaya lebih mudah dianalisis, ketiga informasi tersebut tuh kita pisahkan menjadi tiga kolom berbeda. Nah, caranya tuh kita pilih kolom, terus kita pencet home. Selanjutnya, kita pencet split column. Pencet split column. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan, cuma kita pakai yang by delimiter. Nih, kita pencet yang non. Di sini kenapa kita pakai yang strip? Karena kan tadi di data kita tuh udah ada kayak stripnya gitu kan buat pemisahnya. Jadi kita pencet yang ini. Selanjutnya kita pilih OK. Maka akan keluar tiga data baru. Nah, setelah itu buat kolomnya ini kita bisa ganti ya namanya. Misalnya di sini tuh buat region atau wilayah, di sini buat tahun, sedangkan di sini tuh bisa buat kode transaksinya. Oke, selanjutnya kalau misalnya split kolom kan kita buat memisahkan satu kolom menjadi beberapa kolom. Nah, kalau misalnya kita tuh merge kolom, maka kita itu menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Nah, caranya itu kita pencet satu kolom yang ini, terus kita pencet kontrol sambil kita pencet add kolom yang ini, kita pencet merge kolom. Operatornya, habis itu pilih pemisahnya kita pilih yang custom, terus kita ganti kayak yang tadi tuh kita kan pakai strip ya. Kita ganti strip. Karena ini merge, kita ganti jadi ID, order ID. Order ID. Oke, lalu kita klik OK. Oke. Selanjutnya dia akan keluar di ujung. Ya, selanjutnya jadi dia akan keluar di ujung sini. Jadi satu lagi.
Oke, demikian presentasi singkat dari saya tentang visualisasi data dan pengenalan singkat tentang Power BI. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.